Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, Tajam Parlemen kembali hadir menemani aktivitas Anda untuk memberikan informasi seputar perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember. Saya Prima Ervantari, inilah Tajam Parlemen. Komisi B DPRD Jember mengaku prihatin dengan serapan APBD Jember tahun 2017 yang dinilai masih sangat rendah, padahal saat ini sudah memasuki bulan Mei 2017. Bahkan ada saja organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki serapan anggaran 1,3% dan 6% di luar belanja rutin hingga akhir bulan April 2017. Sehingga bisa dikatakan selama 4 bulan terakhir OPD kurang merealisasikan program pembangunan dan kegiatan yang sudah dicanangkan sebelumnya dalam APBD 2017. Ketua Komisi B DPRD Jember berharap seluruh SKPD di Jember melakukan percepatan serapan anggaran, karena sejatinya dana APBD merupakan uang rakyat yang harus segera dikembalikan melalui program pembangunan Kabupaten Jember. Paling tidak 30%, karena ini menyangkut juga kesejahteraan masyarakat. Dengan penyerapan rendah otomatis kegiatan tidak ada, dengan tidak adanya kegiatan otomatis masyarakat juga sangat dirugikan secara ekonomi. Contoh seperti kegiatan mungkin fisik, ini paling tidak akan menyerap tenaga kerja, sehingga minimal akan mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Namun Bukri juga mengakui minimnya penyerapan anggaran memang juga disebabkan oleh penyesuaian sejumlah OPD baru yang dibentuk berdasarkan Perda OPD yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bermain olahraga polo air di kolam renang mungkin sudah biasa. Tetapi yang satu ini bermain olahraga polo air di sebuah sawah yang dipenuhi lumpur, sehingga tidak heran mereka yang bermain olahraga ini pasti akan kotor karena baju yang digunakan terkena lumpur yang masih basah. Olahraga ini dimainkan di tengah areal persawahan di Desa Ledo Ombo, Kecamatan Ledo Ombo, Jember, Jawa Timur. Pesertanya pun diikuti oleh sejumlah pejabat mulai dari Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Komandan Kodim Jember Letnan Kolonel Infantri Rudianto, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan lain-lain. Mereka tidak ragu untuk turun ke areal persawahan dan langsung bermain polo lumpur. Peserta dituntut sabar dan butuh kerja sama tim untuk mencetak gol ke gawang lawan. Sebab para pemain harus berlari di areal persawahan yang dipenuhi lumpur yang cukup dalam. Permainan ini diikuti oleh 2 tim di mana satu tim terdiri dari 15 orang dan dimainkan dalam waktu 15 menit untuk satu babak. Filosofi permainan tersebut adalah agar para pemain bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang petani khususnya saat proses membajak sawah dan menanam padi. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengaku puas bisa bermain polo lumpur, sehingga permainan polo lumpur ini dinilai perlu diperkenalkan lebih luas. Thoif Zamroni juga mengapresiasi inovasi kampung wisata yang dipelopori oleh komunitas Tanoker Ledo Ombo Jember. Kedepan, pihaknya akan mendorong desa dan kecamatan lain untuk bisa kreatif dalam meningkatkan nilai jual produk dan wisata lokal. Adanya wisata-wisata yang basisnya di desa ini bisa menggairahkan penduduk di sekitar, dalam hal ini untuk meningkatkan potensi-potensi wisata yang ada di desa. Saya yakin di Kabupaten Jember masih banyak ledo-ombo yang lain yang masih belum tergali, dan ini akan kita dorong melalui di DPRD. Kita akan dorong baik itu kita support baik dengan penganggaran. Selain pertandingan polo lumpur, berbagai macam rangkaian kegiatan juga disajikan di kampung wisata ini, seperti pentas anak-anak dengan lagu dan permainan tradisional, lomba kuliner sehat, bazar kerajinan yang diselenggarakan oleh komunitas Tanoker.
Komunitas Tanoker sendiri merupakan sebuah tempat di mana pertemuan berbagai kalangan dari berbagai latar belakang golongan, ras, etnis, bangsa, dan kelompok budaya yang memiliki tujuan untuk saling menguatkan demi menciptakan kreativitas dan kesejahteraan khususnya bagi anak-anak. Menurut salah satu pegiat komunitas Tanoker Ledo Ombo Jember, Farhat Cici, kampung wisata ini digagas agar terbentuk desa migran produktif atau desmigratif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui wisata dan sektor ekonomi kreatif yang diyakini berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan warga Ledo Ombo Jember. Karena selama 3 dasawarsa terakhir, beberapa titik di Kecamatan Ledo Ombo merupakan kawasan kantong buruh migran. UNESCO menyebutkan anak-anak yang terlantar tanpa pengasuhan orang tua yang layak dapat menyebabkan putus sekolah, kekerasan fisik dan seksual, konsumsi minuman keras, dan perilaku yang merugikan lainnya. Berdasarkan riset aktivis sosial di Ledo Ombo Jember, mayoritas dari mereka yang merantau adalah karena terpaksa dan terdesak oleh kemiskinan, sehingga perlu dicarikan solusi yang efektif, utamanya pihak pemerintah untuk mengentaskan mereka dari himpitan ekonomi. Ini adalah sebuah usaha dari pinggir, centering the margin, mendorong orang-orang kreatif, kampung-kampung kreatif yang telah berinovasi dengan kemandirian. Banyak sekali dalam 3 dasawarsa terakhir ada gelombang migrasi karena kemiskinan. Nah, berdasarkan riset kami, migrasi di sini adalah forced migration, jadi migrasi terpaksa. Karena ini bukan sesuatu yang dilakukan dengan bahagia ingin piknik ke Hong Kong apa enggak. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, baik yang pergi maupun ditinggal. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, Anas Ma'ruf, sangat berterima kasih kepada komunitas Tanoker yang secara aktif membantu tugas pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Terima kasih, kita sangat apresiasi dan memberikan penghargaan kepada Tanoker yang sudah melaksanakan kegiatan grand opening pasar lumpur ini, karena ini bisa mengangkat potensi lokal sebagai program Bupati untuk menggerakkan kegiatan gerakan cinta produk lokal. Ini sangat membantu kami untuk membantu memberdayakan masyarakat dan memacu motivasi masyarakat, itu yang terpenting. Dari Ledo Ombo Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Komisi A DPRD Jember, Kepala Bidang Pengawasan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman atau PRKP Cipta Karya Kabupaten Jember, Eko Firdianto mengaku tidak bisa menjamin biaya ganti rugi pajak kepada ahli waris lahan SMPN 3 Tanggul. Karena anggaran yang disiapkan Pemkab adalah anggaran pengadaan, bukan anggaran ganti rugi, sehingga dikhawatirkan anggaran tersebut tidak bisa dicairkan jika digunakan untuk ganti rugi pajak yang sudah dibayarkan ahli waris, meski anggaran untuk pemisahan dan sertifikasi tanah sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Itu tadi Mas, anggaran. Terus terang kami tadi informasinya, kami kan dinas baru yang menangani urusan pertanahan. Jadi sebelumnya kami benar-benar belum tahu masalah, khususnya masalah pertanahan secara umum, khususnya yang di SMP 3 juga kami tidak tahu. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan seluruh pihak, yakni pihak sekolah, ahli waris, kepala desa, dinas terkait akan segera dipanggil agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Instansi terkait dalam hal ini untuk melakukan koordinasi sesegera mungkin, dan insya Allah dalam minggu depan ini kita akan mengundang kembali stakeholder ya tentang rencana ganti rugi daripada SMP 3 Tanggul itu sendiri, sehingga ketika nanti terjadi diundang kesekian kalinya ke Dewan ini sudah ada titik temu lah. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Namun harapan saya, rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Jember yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan, petani tebu dan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo ini membahas masalah pemasangan portal di Jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
oleh warga setempat yang kesal terhadap jalan rusak yang disebabkan oleh truk pengangkut tebu. Ketua Komisi C Siswono menilai jika pemasangan portal itu jelas tidak diperbolehkan. Apalagi masyarakat sekitar juga menarik retribusi sebesar 25.000 kepada supir truk yang melintas. Oleh sebab itu pihaknya akan melakukan sidak bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Jember untuk memastikan kondisi sebenarnya. Karena kalau tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Kades Silo ini, bahwa itu sudah konkret bahwa di 2016 panen kemarin itu sudah akan terjadi konflik sampai bahwa dulur ini persoalan jalan, kenapa warga Sidomukti harus lewat Silo. Oleh karenanya ini pemerintah harus hadir dalam rangka menyelesaikan, jangan hanya disikapi diajak mediasi lewat forum-forum. Nah, sehingga besok Komisi C mengajak pimpinan marga dan Dinas Perhubungan termasuk jajaran Satlantas kita ajak sidak untuk mengurai. Sementara itu Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember Leon Lazuardi mengatakan jika ia khawatir adanya portal bisa membuat lalu lintas terganggu. Karena jika ada kebutuhan urgen tidak bisa langsung lewat karena jika malam hari portal itu dikunci. Menurutnya, pembuatan portal di jalan umum tidak boleh dilakukan kecuali pada wilayah pemukiman atau perumahan. Saya takutkan kalau mengingat dia bukan jalan permukiman. Kalau permukiman kan enak, Pak. Kalau misal ada darurat, ada kendaraan untuk pemadam kebakaran kan tidak jauh dengan kawasan permukiman. Kalau itu di tengah sawah tebu, kalau semisal ada yang lewat kemudian pemegang kuncinya tidak berada di tempat kan sangat kesulitan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Media massa atau pers memiliki peranan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Peran itu adalah menyebarluaskan informasi, pendidikan, hiburan, maupun kontrol sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui jalannya roda pemerintahan. Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi di Hari Kebebasan Pers Internasional pada tanggal 3 Mei 2017. Menurutnya pers telah memberikan banyak kontribusi dalam perjalanan pembangunan khususnya di Kabupaten Jember. Sehingga suka atau tidak suka, keberadaan media pers sangatlah dibutuhkan. Sebab jika tanpa pers, pihak eksekutif maupun legislatif akan mengalami hambatan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menyayangkan jika masih ada pejabat pemerintahan yang belum melakukan transparansi kebijakan dan menghalang-halangi tugas jurnalis. Salah satu pilar demokrasi. Negara itu dianggap demokrasi apabila persnya kuat. Maka dari itu ke depan saya ingin betul-betul pers ini bisa menjalankan fungsinya sebagai salah satu fungsi kontrol, baik kepada pemerintah, baik kepada fungsi kontrol sosial dan sebagainya. Karena tanpa ada pers yang sehat, otomatis suatu pemerintahan maupun suatu kegiatan di suatu daerah dan sebagainya tidak akan tersampaikan secara baik. Jadi itu. Dari DPRD Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Polemik pedagang kaki lima yang ada di Jalan Jawa sekitar Universitas Jember hingga saat ini masih belum bisa dituntaskan dengan alasan terkendala tempat relokasi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, Pemkab seharusnya bisa meniru Kota Bandung dalam mengatasi PKL. Dengan pembuatan perda yang melarang dan memberi denda konsumen yang kedapatan melakukan transaksi yang ada di area tertentu. Sehingga secara otomatis PKL yang merasa sepi pembeli terpaksa akan pindah dengan sendirinya ke tempat relokasi yang telah disiapkan. Kami tahu apa yang dilakukan PKL itu kan nama untuk kepentingan perut, ya. Tetapi sebenarnya kalau memang Pemkab dalam hal ini mau tegas, segera mungkin kita punya banyak sekali kok lahan-lahan milik Pemkab yang selama ini masih belum bisa digunakan untuk membuat desain semacam
sentra-sentra kuliner misalkan ya, ada beberapa contoh di kota lain yang sudah berlaku, sehingga segera kampus ya, terutama Jalan Jawa, Kalimantan dan Sumatera itu akan kelihatan sangat rapi dan tidak merugikan pengguna jalan yang lain. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMP di wilayah Kabupaten Jember, anggota Komisi DPRD setempat Isa Mahdi menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah gangguan internet yang membuat pelaksanaan ujian terhenti. Gangguan ini sempat membuat sejumlah peserta panik dan bingung karena tidak bisa mengerjakan ujian. Beruntung sekitar 1 hingga 2 jam kemudian jaringan internet kembali normal sehingga siswa bisa kembali mengerjakan ujian. Terkait hal tersebut, Legislator Hanura Isa Mahdi akan melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Jember terkait pelaksanaan UNBK yang dilaksanakan oleh 16 lembaga yakni 7 lembaga negeri dan 9 lembaga swasta tersebut. Di sesi ketiga itu rata-rata terjadi gangguan pada internetnya. Jadi ada pelemahan di sana sinyal sehingga ada gangguan-gangguan, bahkan sampai ada yang mengalami keterlambatan sampai 1 hingga 2 jam. Nah, ini merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi para siswa khususnya dan juga panitia. Oleh karena itu dalam waktu dekat pasca pelaksanaan UN ini Komisi D akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Jember untuk melakukan koordinasi guna evaluasi dan juga persiapan pelaksanaan di tahun yang akan datang. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.